kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Suaranya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami Muhammad Yasir Arafat ini tinggalnya di Darmasraya, Pak, kawasan Sumatera Barat. Dan kami sudah memakai produk eco farming ini selama 1 tahun. Sebagai laporan kami yang setelah kami pakai selama 1 tahun ini, alhamdulillah perkembangan pada tanaman sawit ini hasilnya cukup bagus. Bahkan pada beberapa bulan yang lalu puncaknya itu sampai panennya 1 hektar itu sampai 2 ton 200 per hektar. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah setelah berjalan 1 tahun ini kami menemukan ada beberapa kasus dengan pupuk eco farming ini buah ini cepat masak, Pak. Di 1 batang itu berbuah kadang-kadang 3 tandan atau 4 tandan, yang biasanya cuma 1 atau 2, ini 3 tandan, 4 tandan masak. Nah, ini berakibat ada beberapa batang itu pada siklusnya ini sekarang buahnya kosong. Ada beberapa batang kondisinya seperti itu. Nah, yang kami ingin tanyakan bagaimana cara untuk menjaga agar siklus pembuahan ini, sawit ini bisa berkesinambungan. Ini yang ingin kami tanyakan. Nah, yang kedua, mengenai dosis, kami sudah lakukan sebagaimana yang diarahkan kemarin, diawali dengan untuk lahan, kemudian kami lakukan per 2 minggu, tapi dosisnya kami tambah. Untuk 100 batang itu kami berikan 2 tub. 2 minggu sekali, 2 tub 2 minggu sekali, 2 tub 2 minggu sekali. Pada bulan ketiga, 1 bulan sekali, 2 tub per 100 batang. Pada bulan keempat, 2 tub per 100 batang. Nah, yang ingin kami tanyakan yang kedua, kami kan kalau di lahan ini kan terkendala, Pak. Dengan banyaknya frekuensi pemupukan ini, biaya pemupukan ini kan termasuk jadi bertambah. Yang kami ingin tanyakan, bisa tidak kami melakukan pemupukan itu hanya dalam 1 periode pemupukan 4 bulan itu, kami lakukan hanya 1 kali atau 2 kali, tapi dosisnya kami tambah. Dosisnya kami tambah seperti itu. Itu yang ingin kami tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Yasir ya atas pertanyaannya berkaitan dengan efek positif nih Pak, ceritanya efek positif ya, bahwa alhamdulillah setelah menggunakan pupuk eco farming original ya Pak ya. Apa ada campuran lain nih? Mohon maaf saya tanya dulu nih. Apa eco farming original saja? Apa ada tambahan lain? Mohon maaf saya tanya dulu. Kami mulai pemupukan eco farming ini dari bulan 5 tahun kemarin. Bulan 5 tahun kemarin. Ya. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun pada periode pemupukan yang ketiga, karena kita disarankan oleh teman kita memakai slow release, ada beberapa tempat itu yang kita gabung antara slow release dan eco farming. Kalau pupuk kimia alhamdulillah sudah 1 tahun lebih stop, Pak. Oke. Nah, yang tadi Bapak tanyakan berkaitan dengan ada kekosongan panen ya Pak ya. Itu yang pakai double dengan slow release apa hanya eco farming Pak? Yang kita kasihkan eco farming saja Pak, eco farming saja, ada juga yang kekosongan, yang dipakai slow release juga ada kekosongan. Oke, jadi intinya gini Pak, terlepas itu pupuknya dicampur dengan slow release atau tidak ya Pak ya, tapi fokus di eco farming ya, karena sebelum slow release lahir, eco farming sudah lebih dulu Pak, sudah dicoba dan buktinya sudah bagus ya. Cuman kadang-kadang karena promosi dari mungkin leader dan sebagainya sehingga ditambah ya Pak ya. Ya itu jadi bengkak biayanya di sana Pak. Ya sebetulnya dengan 1 pilihan eco farming original saja sudah bisa mampu untuk merawat tanah, juga untuk bisa memaksimalkan panen. Ya berdasarkan tadi pengalaman Bapak memuaskan, dari hasilnya lebih bagus. Cuman hanya saja jadi ada kekosongan jeda waktu ya antara panen ke panen tuh, karena pemasakannya serempak mungkin, maksudnya begitu Pak ya. Ya betul. Nah makanya Bapak Ibu sekalian ya, khususnya Pak Yasir ya, kita harus bisa melihat ya, kalau dalam dunia sawit itu sebelum kita mupuk bisa kita lihat kan
berapa bunga yang muncul, berapa buah yang masih kecil, yang udah mulai membesar, mana yang sudah besar, sudah masak. Nah, itu ada siklusnya, Pak. Saya kan ada siklusnya. Nah, terlepas itu keluar sekaligus, nah itu kan maunya tanaman, Pak. Ya kan? Maunya tanaman. Ya sehingga maunya petani pun ketika mungkin pada saat satu kali panen langsung banyak, tapi di sisi lain di bulan-bulan berikutnya jadi kosong. Ya sama, hitung-hitungnya sih hampir sama ya Pak ya, kalau menurut saya. Jadi dengan panen sekaligus 3 tandan misalnya, dengan satu tandan tapi 2 minggu sekali, ketemunya ya hampir sama gitu kan. Sebetulnya hal-hal yang terjadi seperti itu Pak ya, tergantung daripada begini Pak. Makanya sebelum kita mupuk ya, terutama sawit yang sudah berbuah ya Pak ya, kita lihat buah yang paling tua di pelepah yang paling bawah ya pasti Pak ya. Terus memutar ke atas kan Pak ya. 1, 2, 3 terus kita hitung. Nah, kalau itu posisi waktu awal Bapak cek itu bunganya itu ataupun buahnya mulai dari buah yang paling tua, yang agak muda atau yang muda dan agak muda gitu kira-kira Pak ya. Kalau kita ada fase hitungan hari lah ya, atau hitungan minggu gitu kan. Nah, saya yakin kalau dari proses pembuahannya tidak langsung serempak Pak ya, itu bisa Pak, artinya tidak mempengaruhi gitu. Nah, jadi pertanyaan nomor pertama yang Bapak maksud itu, kami tidak bisa menstop tanaman ketika dia itu sudah keluar 3 langsung kita stop. Jadi kalau bahasa di buah-buahan itu ada penjarangan kan nggak mungkin Pak. Ya kalau di buah-buahan ya mungkin durian atau mangga, biar nanti kualitas satu buah itu lebih besar, buah yang lain dikorbankan, kan seperti itu Pak. Nah kalau sawit kan ya karena memang setiap pelepah kan ada buahnya Pak. Nah artinya di sini supaya untuk mengatur ke depannya Pak ya, tolong nanti diperhatikan dosisnya juga Pak. Dosisnya itu ya saya bilang tadi sebutkan ya, eco farming kalau kurang lambat ya kan, atau responnya juga kurang ini. Tapi kalau Bapak berlebih sampai 2 cup per hektar, ya jangan dikira nanti buahnya akan melimpah, memang betul. Cuman ya yang perlu disikapi itu pengaturan yang Bapak maksud antara panen dengan panen jangan sampai kosong kan Pak ya. Itu seperti itu. Nah, bisa saja Bapak mengaturnya begini Pak. Kalau tanaman kan dengan sendirinya respon pupuk Bapak dimaksimalkan, responnya pun akan maksimal. Nah, tinggal Bapak mengatur dalam luasan tertentu ya Pak ya. Misalnya nih, kita katakanlah 10 hektar Pak ya, 10 hektar contohnya. Bapak di hari pertama itu 1 hektar misalnya disemprot. Nanti di selang 2-3 hari atau 1 minggu atau berapa hari tergantung Bapak mau ngatur ininya, pemasakan buahnya. Nah, itu juga ada jeda Pak, antara blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Saya yakin kalau luasannya banyak itu nanti akan ketemu juga Pak. Ketika selesai di blok 10 balik lagi ke blok 1 untuk pemupukan kedua Pak. Nah makanya setiap harinya akan terjadi pemupukan Pak. Nah jadi isinya maaf ya Pak ya, kalian bukan mengajari, tapi paling tidak membuat satu jadwal pemupukan yang sekiranya Bapak dengan luasan misalnya 10 hektar itu bisa panen terus menerus. Nah berarti faktor pemupukannya jangan sekaligus Pak. Jadi per zona atau per blok tadi Pak, itu yang pertama ya, kurang lebih jawaban seperti itu Pak. Jadi kita jangan sekaligus ya, kita sesuai dengan ininya aja, dengan zona yang akan kita harapkan supaya Bapak tetap panen terus. Yang kedua, bisa aja perhatikan daripada buah yang kecil, bunganya mana yang putarannya paling cepat gitu ya. Nah itu pasti dengan eco farming ini akan memacu pemasakan lebih cepat juga sebetulnya Pak. Itu yang positif sebetulnya ya. Nah, terus yang berikutnya pertanyaan yang kedua, karena Bapak mainnya dosis tinggi ya Pak ya, misalnya, Pak saya pengen ini pemupukan itu tidak sebulan sekali, mau 3 bulan sekali seperti PSR misalnya ya, boleh enggak? Gitu. Kalau eco farming 2 minggu 1 cup, 1 bulan kan 2 ya Pak ya, jadinya ya 2. Nah, bagaimana 3 bulan 6 sekaligus misalnya, begitu maksudnya Pak ya. Prinsipnya gini Pak, kalau untuk sasaran ke tanah itu tidak masalah Pak. Kenapa? Karena di situ prosesnya juga akan disesuaikan dengan bakteri yang bekerja dalam tanah. Tapi kalau untuk ke daun, ya memang semestinya sesuai dengan kebutuhan daripada tanamannya itu sendiri Pak. Jadi kalau untuk ke daun sebaiknya ya kita tetap mencari waktu yang tepat ya. Baik itu pertama waktunya pagi hari, terus keduanya juga bisa
Bapak lakukan yang termudah ya, termudah tuh yang bisa kejangkau sama kita. Tambahan aja ya buat Bapak, kalau seandainya itu Bapak pengen lebih maksimal lagi, Bapak bisa dengan injeksi batang, Pak. Jadi injeksi batang, Bapak bor yang tadi saya jelaskan, kemudian pasang paralon, tinggal diisi, ini larutan biang langsung, Pak, tanpa ada tambahan air. Itu untuk memacu proses pembungaan ataupun pembuahan yang lebih cepat. Itu ibaratnya Bapak biasa makan lewat mulut, sekarang diimpus lewat aliran darah, itu akan lebih cepat, Pak. Nah, itu yang mungkin Bapak perlu dicoba nanti ya dengan injeksi batang. Tapi untuk tanah tetap, Pak, kita bisa dengan cara disiram atau pakai lubang biopori. Karena tujuan utama memupuk itu bukan sekedar kasih makanan atau kasih nutrisi, tapi kita juga merawat tanah, Pak. Seperti itu, Pak, jawabannya, Pak ya. Intinya bisa, Pak, kalau untuk ke tanah ya, Pak ya. Tapi kalau untuk ke daun ya terpaksa harus dibuat sesuai dengan jadwal aja, Pak. Ya, saya kira jawabannya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Terima kasih, Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak Yasir. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Siti Konaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji, saya ini ada 2 pertanyaan. Saya tidak ingin teman saya ini buahnya rontok. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Haji? Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Haji, saya ini untuk mengajak teman-teman, saya harus buktikan diri saya dulu ya. Saya nyewa lahan, ngontrak lahan. Kemudian saya persiapkan segala sesuatunya, termasuk eco farmingnya tuh Pak Haji, saya udah beli, udah kirim, udah sampai paketnya. Saya akan menanam jagung Pak Haji. Ini jagungnya. Ketika saya membeli bibit jagung itu 17 kilo, saya disarankan Pak Haji, kan itu 5 hari sebelum penanaman harus kita semprot dulu ya Pak Haji lahannya dengan eco farming. Nah, ini saya disarankan oleh kawan Pak Haji yang tempat saya beli jagung ini, disuruh sebelum penanaman, disuruh dicampur sama ini Pak Haji, diaduk katanya. Nah, ini yang saya agak bingung. Bagaimana sebaiknya saya Pak Haji? Itu ya, apa, itu Bu? saja. Produknya apa itu? Bu, coba dibaca sama Ibu. Sepik apa ini? Sepik gitu Pak Haji. Bahan aktifnya apa di situ, bahan aktifnya? Apa Pak Haji? Bahan aktifnya apa di situ? Kecil Pak Haji, tulisannya nggak kebaca, katanya supaya tidak bulukan. Oke, ya, paham. Jadi paham saya. sebelum ditanam, sehari sebelum ditanam harus kita kasih itu, dia bilang. Supaya apa? Saya bilang, saya sudah punya pupuk sendiri, saya bilang. Supaya tidak bulukan, katanya gitu Pak Haji. Itu saja pertanyaannya Pak Haji ya. Oke. Terima kasih. Cukup ya Bu ya pertanyaannya ya. Iya Pak Haji. Oke. Simpelnya ketika itu bunga sudah keluar, ya kan? Terus buahnya mulai ada beberapa yang kecil-kecil mulai tumbuh, tapi rontok gitu kan? Ya kan Bu benar. ya? Nah, iya benar. sebetulnya yang menyebabkan bunga buah rontok itu ada beberapa macam ya, faktor-faktornya. Yang pertama ya, yang pasti itu mungkin karena faktor cuaca ya, bisa aja hujan badai atau angin tanpa hujan ya. Jadi tetap aja itu akan jatuh lah istilahnya gitu ya, karena dia terganggu. Makanya kalau sedang berbunga, sedang berbuah kecil, kalaupun itu kita mau aplikasikan penyemprotan eco farming original, sebaiknya jangan dilakukan dulu, cukup disiramkan ke bagian tanahnya saja di sekitar pohon. Itu untuk aplikasinya pada saat sedang berbunga dan untuk menghindari kerontokan tadi ya, salah satunya. Terus yang kedua, bisa aja mungkin cuaca baik-baik saja ya, artinya tidak ada masalah. Bisa aja itu karena kurang air Bu, krisis air, kurang penyiraman ya. Nah, yang ketiga ya, secara nutrisi ya, kita kan namanya bicara pupuk itu ada kandungan nutrisi ya Bu ya. Itu untuk penguat daripada bunga ataupun buah yang masih kecil rontok itu salah satunya harus ditambahkan kalsium Bu. Ya seperti halnya kita orang tua nih, kadang kalsiumnya rendah, akhirnya
kurang ini ya, kurang kekar lah, kurang apa namanya, kurang kokoh ya. Jadi sama, tanaman pun ketika itu sering rontok ataupun ini ya kurang kalsium. Makanya caranya kalsium ini bisa aja ya, bukan berarti di sini tidak ada kalsium ya Bu ya. Di ekofarming ada kalsiumnya, cuman dosisnya nggak terlalu tinggi. Nah, supaya menghindari kerontokan tadi bisa ditambahkan dolomit saja Bu. Ya, dolomit itu kan kandung kapur pertanian atau dolomit. Oh, Namanya dolomit Bu ya. Nanti Ibu bisa tanyakanlah ke kios, dolomit itu kandungannya kalsium. Atau bisa aja menggunakan pupuk yang mengandung kalsiumnya tinggi. Kalsium itu bukan ini calcium ya, bisa dicarilah nanti di toko-toko untuk mengurangi tingkat kerontokan. Itu salah satunya. berarti kita pakai selain ini ya Pak Haji? Ya, kalau mau ini harus banyak karena ini kan kecil dosisnya. Ya kan, kalsiumnya, makanya supaya menghindari rontok ya ditambahkan yang dosis tingginya gitu maksud saya Bu. Salah satunya dolomit mengandung kalsium tinggi. Nah, itu Pak dari kimia bukan Pak? Enggak, kalau kapur itu bukan masalah kimianya, itu kan dari batuan ya, kalsium. Atau bisa aja Ibu mungkin tahu ya, tepung cangkang telur bisa dibeli tuh, ada namanya tepung yang berasal dari cangkang telur. Nah, itu juga kalsium tinggi. Itu silakan bisa digunakan untuk mengurangi tingkat kerontokan ataupun bunga ataupun buah yang masih kecil tadi. Ya, itu berkaitan dengan ya. Dari cangkang telur Pak Haji? Ya. Dari kulit telur. Iya, kalau Ibu sengaja mecahin telur banyak kan sayang, maksud saya. Mendingan Ibu beli bahan yang di situ kandungannya dari tepung mengandung kalsium tinggi, gitu kan, untuk mengurangi kerusakan ataupun kerontokan bunga ataupun buahnya yang masih kecil, ya. Itu jawaban yang pertama. Ya, siap. Nah, yang kedua, yang teman Ibu menyarankan supaya tidak buluk ya bahasanya. Sebenarnya bahasa buluk itu bahasa Jawa atau bahasa mana saya juga nggak. Tapi saya paham maksudnya itu. Jadi jangan sampai berjamur lah. Itu kalau saya boleh sedikit menggambarkan itu fungisida Bu, fungisida atau istilah seed treatment ya, seed treatment. Ya sebaiknya gini. Ya. Dikasih saya. Ya dikasih ya, itu kan promo ya biasanya ya. Nah gini aja Bu, untuk yang tadi mengenai benih ya, kan tadi udah saya jelaskan di slide bahwa untuk bisa memacu pertumbuhan di awal daripada jagung supaya tepat tumbuh akar dan tumbuh daripada tunas daunnya, silakan direndam dengan larutan ekofarming dengan dosis 10 ml per 1 liter air perendaman. Dengan catatan benih yang ada tidak mengandung fungisida ya Bu ya, atau mengandung pestisida. Ciri-cirinya gini, Ibu bisa lihat nanti di kemasan benih itu jagungnya kelihatannya masih alami di dalamnya atau ada tambahan lapisan berwarna gitu. Kan itu belum dibuka. Nah, kalau ada lapisan yang sudah mengandung seed treatment itu nggak perlu direndam. Kenapa? Karena di situ akan kontraindikasi antara ekofarming itu sendiri dengan itu, karena itu kan mengandung pestisida kimia. Ya, kalau memang benih jagungnya tidak mengandung fungisida atau pestisida. Sebetulnya perlakuan fungisida pestisida tujuannya supaya ketika ditanam, jadi kan namanya di tanah suka ada semut, ada rayap, ada binatang lain, dia memakan. Nah, jadi anggapnya kita ngasih makan padahal kita mau nanam. Nah, maka dari itu, sebaiknya nanam jagung ya kita juga harus direndam dulu supaya pertumbuhan akarnya jauh lebih cepat. Terus juga kalau nanti jagung itu udah tumbuh daun 1, daun 2, nah biasanya tingkat keberhasilan daya tumbuh dari jagung tergantung kualitas benihnya. Ya, biasanya kalau benih yang sudah bermerek, sudah ada jaminan mutunya, biasanya hitungannya 3 sampai 5 hari sudah tumbuh, Bu. Dengan catatan menanam benihnya itu jangan terlalu dalam. Cukup 2 cm maksimal 3 cm dari permukaan. Jadi lubangnya jangan terlalu dalam. Jadi cukup 2-3 cm kemudian tutup dengan abu sekam atau mungkin dengan organik, bahan organik ya supaya akan memacu pertumbuhan lebih cepat, apalagi kalau benihnya itu digunakan larutan perendaman dengan ekofarming ya. Jadi kalau sudah pakai ekofarming jangan ditambah lagi yang tadi ya Bu ya. Ya, yang tadi yang warna biru ya, jangan ditambah itu lagi.
Walaupun saya tidak melihat mereknya, itu kayaknya fungisida lah. Fungisida yang berbahan kimia. Jadi akan menjadikan bakteri bisa masalah nantinya Ibu ya. Saya kira itu jawabannya Bu. Jadi untuk memaksimalkannya. Terima kasih Bu. Ya Pak Haji. Ya, mungkin ini ada yang raise hand lagi, Pak. Iya, silakan. Silakan Pak Totot. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Toto. Iya, gini Pak Haji, saya ini mau testimoni di tambak udang Pak Haji. Ya, silakan. Kemarin ada teman saya punya 10 hektar. Ya. Nah, ini kan dia mau masukkan bibit udang. Nah, Ya. sebelum saya kasih tahu, kuras dulu habis. Nanti kalau sudah agak kering, biarkan 5 hari atau 3 hari, itu pakai eco farming gitu. Apa betul saya bicara seperti itu? Nah, kemudian isi airnya itu masuk, undangnya masuk. Nah, itu nanti kasih aja nanti diaduk dengan makanannya pelet atau apa, seburkan aja ke kolamnya. Nah, ini sistemnya apa betul saya nyampaikan seperti itu Pak Haji? Mungkin ada tambahan dari Pak Haji. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi tadi Bapak dari awal enggak saya sampaikan sebelumnya sudah, cuman ini karena mungkin Bapak masuknya di akhir ya Pak ya. Ya, oke. Saya jelaskan ulang aja Pak ya. Ya, nanti tinggal Bapak pahami aja. Jadi untuk aplikasi eco farming tambak udang nih Pak ya, mau udang, bandeng, pokoknya untuk tambak lah ya Pak ya. Nah, ini aplikasi eco farming ini yang pertama itu untuk dasar kolam Pak. Dasar kolam, ya terutama kolam-kolam yang memang dasarnya langsung ke tanah Pak. Ya, kalau pinggirnya pakai plastik, mata-mata untuk supaya tidak bocor kolamnya nggak masalah. Yang penting dasar kolamnya masih langsung tanah. Nah, dosisnya adalah 5 cub atau 5 liter ya Pak ya, per 1 hektar. Nah, dilarutkan dengan air biasa ataupun air kelapa boleh, difermentasi 3 malam juga silakan. Yang penting di situ posisinya kondisi kolam. Kalau kolamnya masih baru mau dipakai ya Pak ya. Nah, itu bisa langsung semprotkan dengan merata ya, dengan jumlah tangki yang disesuaikan. Kalau 5 misalnya 1 hektar 10 tangki ya tinggal dibagi aja ininya ya. Yang 5 dibagi 10 berarti 1 tangkinya 500 mili misalnya. Disemprot merata ke dasar kolam, kemudian biarkan dulu Pak selama 1 minggu ya, biar menyerap dulu, kemudian baru masuk air ya, masuk air. Nah, setelah masuk air, biarkan air itu beradaptasi dengan ini ya, dengan eco farming tadi yang sudah diaplikasikan. Nah, biasanya Pak, kalaupun airnya tadinya keruh, kemudian karena di sebelumnya pakai eco farming ini, itu secara bertahap akan jernih Pak. Jadi air itu semakin bening. Sementara kan namanya pertumbuhan ikan, baik udang, bandeng dan sebagainya Pak ya, butuh air yang memang sehat. Artinya air yang jernih, air yang juga berkualitas. Nah, itu caranya. Setelah 1 minggu air itu dibiarkan adaptasi, baru nanti masuk bibitnya, bibit udang ataupun bandengnya. Nah, itu baru tahapan yang pertama ya Pak ya, kalau tambaknya masih baru. Bagaimana kalau tambaknya sudah pernah panen ya, artinya sudah pernah dipakai lah. Nah, sebaiknya biasanya ada lumpur dasar kolam. Nah, lumpur itu bisa aja penumpukan dari makanan atau kotoran dari ikan sebelumnya. Nah, kalau seandainya sebelumnya ada masalah dengan penyakit, sebaiknya disteril dulu, didesinfektan dulu supaya kuman, bakteri dan sebagainya biang penyakit bisa mati dulu, ya kan Pak? Baru jeda beberapa hari ya baru disemprotkan. Dengan catatan lumpur yang tadi sebaiknya diangkat dulu atau sampai benar-benar dasarnya tidak banyak lumpur, karena dengan banyak lumpur nanti akan pengaruh pada volume airnya itu akan
sedikit Pak. Jadi dan mudah keruh nantinya. Jadi itu Pak, bedanya lumpurnya diangkat baru diaplikasikan ekofarming. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bibit sudah masuk ya tadi Bapak bilang misalnya sudah masuk, nanti ada namanya perawatan air Pak. Perawatan air ini dengan menggunakan tetap ekofarming dilarutkan 1 liter ya, 1 cup. Ini buat 5 kali pakai Pak. 5 kali pakai. Jadi 1 kali pakai itu 200 mili disemprotkan ke airnya. Nyemprotnya nggak usah ke tengah Pak, karena susah ya kalau di air itu bisa berenang Bapak. Ya pinggirnya saja Pak. Pinggirnya saja. Yang penting nanti menyatu, ya menyatu nantinya. Itu seminggu sekali Pak. Sampai kapan? Sampai panen. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, ya kalau misalnya udang ataupun bandeng ada pakan yang diberikan setiap harinya, ya itu bisa ini juga dicampurkan. Jadi setelah menjadi biang, ukurannya 5 mili per 1 liter, ditambahkan dicampurkan dengan 5 kilo pakan. Ya, mau pagi, siang, sore silakan. Yang biasa dilakukan oleh pihak petambaknya ya tentunya. Jadi kita nggak usah merubah pola mereka Pak. Cukup kita tambahkan suplemennya aja ya, suplemennya aja supaya makan itu berkualitas. Ya, saya kira cukup jelas Pak. Saya kira jelas lagi. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Tuto. Pak Muhammad Yasir lagi Pak, raise hand lagi. Ya boleh Pak, mau tambah lagi pertanyaan. Silakan Pak. Ya Pak. Ya terima kasih Pak atas waktu yang diberikan lagi. Kini sekarang kita mau nanya mengenai penjelasan slide sebelumnya tadi kan tidak ada tambahan gula merah. Ya. Nah, ini bagaimana mengenai kalau seandainya kita mengaplikasikan kepada ternak ini tanpa dikasih gula merah, dampaknya seperti apa? Kalau misalkan dikasih gula merah, manfaatnya seperti apa? Terima kasih Pak. Oke. Baik Pak Yasir untuk kedua kalinya ya. Ini menunjukkan Pak Yasir ini semangat berarti ya. Jadi mulai dari bicara sawit sampai bicara ayam. Gini Pak, ya jadi berkaitan dengan proses pelarutan ya Pak ya. Khusus untuk ternak, ya baik ayam, ikan, unggas, ya burung piaraan, terserah ya Pak. Yang penting ada sayapnya ya, yaitu ayam atau unggas lah. Jadi untuk pelarutannya sebaiknya Pak, khususnya untuk pencampur pakan, tidak perlu ada tambahan lain lah. Jadi ini cukup langsung dilarutkan dengan air biasa aja Pak. Ya. Kenapa? Karena di sini tujuannya untuk ya prebiotik Pak. Ya, tambah vitamin lah bahasanya gitu ya. Kalau dengan tambahan gula ataupun air tebu dan seterusnya ya Pak yang ada rasa manisnya, sebetulnya tidak dilarang. Cuman hanya yang perlu diperhatikan. Kalau dengan tambahan yang manis, ya artinya dengan entah air kelapa, entah air tebu, entah tambah gula itu sendiri, ini terjadi fermentasi yang hebat, Pak. Kalau dengan fermentasi yang hebat, otomatis di sini ada gas. Nah, gasnya ini yang menjadi bahaya sebetulnya. Ya, kalau tanaman ada efek bakar, ya. Kalau mungkin di ternak bisa aja timbul bermasalah di pencernaan. Ya, ini untuk menjaga aja Pak, jadi sebaiknya tanpa fermentasi dan tanpa tambah gula ya. Kalaupun misalnya terpaksa nih saya pengen coba pakai gula atau molase ataupun air kelapa, sebaiknya ini fermentasi sempurna dulu Pak. Kenapa? Karena dengan fermentasi sempurna yang tidak menimbulkan gas, ciri-cirinya apa? Bapak kalau udah larutkan ya ke dalam botol tertutup ya Pak ya, kita kocok tempatnya. Nanti kan botolnya suka kenceng ya, kayak ada udara. Nah ini yang bahaya itunya Pak. Jadi kalau ada udara dikendorkan tutupnya supaya gasnya keluar dulu. Nah terus tutup lagi, kocok lagi, terus berulang sampai benar-benar tidak menimbulkan efek gas, itu aman. Cuman kan jadi repot Pak. Mau ngasih pakan ini harus kocok-kocok dulu, kelamaan Pak nantinya. Kasihan ayamnya ya Pak ya. Gitu. Jadi yang penting yang paling aman ya nggak usah fermentasi lah. Ya untuk ke ternak gitu kan. Beda kalau untuk tanaman ke tanah, terutama ke tanah ya. Mungkin ke tambak juga tadi yang ditanyakan Pak Toto, misalnya untuk tambak itu kalau untuk ke dasar kolam nggak masalah, mau fermentasi 3 malam, mau 1 minggu nggak masalah. Tapi kalau untuk ke
pakannya sebaiknya nggak usah fermentasi, ya, dengan air biasa sudah cukup, Pak. Ya kira jelas Pak Yasir ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, para mitra PTBes dimanapun Anda berada, sahabat Eco Farming, perlu kiranya kita pahami sebelum kita melakukan, pahami dulu karakter produk, karakter lahan, air, lingkungan, itu juga akan bisa mempengaruhi terhadap daya efisiensi ataupun dari efektivitas pemupukan. Baik itu pelarutan, terus fermentasinya, kalau perlu fermentasi, kalaupun tanpa fermentasi, jangan dipermasalahkan masalah fermentasi. Yang penting bagaimana kita memberikan pupuk ini terbaik buat tanaman, buat ternak, buat ikan. Karena pupuk eco farming ini sudah merupakan hasil fermentasi yang sempurna. Cuman karena yang tadinya eco farming ini asal muasalnya cairan, kemudian dipadatkan, nah tentunya untuk aplikasinya harus dicairkan lagi. Nah ketika dicairkan itu akan terjadi reaksi mengaktifkan bakteri. Nah bakteri aktif, dia akan memakan nutrisi yang ada. Karena di eco farming yang ini sudah mengandung C organik yang cukup untuk ukuran pelarut 1 liter. Ya, kalau misalnya mau ditambahkan pelarutnya, tentunya tambah juga ininya. Jadi jangan sampai kita memaksakan 5-6 tube 1 liter. Justru kita akan memperhatikan bahwa mikroba itu makhluk hidup yang butuh ruang, butuh makanan yang cukup, sehingga yang didapat adalah larutan eco farming yang benar-benar maksimal, baik nutrisinya maupun bakterinya. Adapun untuk pelaksanaan aplikasinya yang perlu kita pahami, kondisi tanah harus diperhatikan dengan baik. Jangan lupa belilah produk yang asli dengan selalu membeli di PTBes selaku pemasar khusus atau pemasar resmi dari produk eco farming original ini. Dan seandainya Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan pupuk ini, tolong juga di sini harus diperhatikan tambahan yang baik untuk menggunakan pupuk eco farming itu adalah bahan organik lagi. Baik untuk pelarutan di awal pembuatan biang, bisa dengan air kelapa, air tebu, itu kan bahan organik juga. Atau kalau misalnya kita mau tambahkan ke tanahnya, silakan dari bekas jerami ataupun limbah, ataupun mungkin juga limbah dapur, ataupun juga sampah organik, ataupun mungkin dari daun-daun yang mati, rumput yang mati, bisa difermentasi yang kemudian akan menghasilkan nutrisi yang lebih hebat lagi, sehingga tanah akan subur, tanah akan sehat. Jangan sampai kita memupuk tanah boleh subur tapi kalau tidak sehat itu jadi masalah. Oke, itu saja barangkali dengan eco farming insya Allah lahan subur, petaninya makmur, tanah akan sehat, dan insya Allah hasil akan meningkat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.